Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang binatang halal dan haram. Nah, untuk mengetahui binatang halal dan binatang haram itu, marilah kita simak video sebagai berikut. Arti binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh. Bagaimana cara membiasakan mengonsumsi binatang halal? Dalam seruannya secara khusus kepada orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka supaya menyukai makanan yang baik dan supaya mereka suka menunaikan hak nikmat itu, yaitu dengan cara bersyukur kepada Zat yang memberi nikmat. Jenis-jenis binatang halal. 1. Semua binatang yang hidup di air. 2. Jenis binatang yang hidup di darat, seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kelinci, kuda. Tata cara menyembelih binatang agar binatang tersebut terjaga kehalalannya. Dalam Islam, menyembelih binatang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Sebisa mungkin, sebelum pada saat menyembelih tidak menyakiti binatang. Proses penyembelihan dalam agama Islam adalah tidak sekedar mematikan hewan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Demikian ini adalah untuk menghindari dari penyiksaan terhadap hewan tersebut dan hewan tersebut memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh orang muslim. Hikmah mengonsumsi binatang halal. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. 2. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. 3. Dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. 4. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. 5. Sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Manfaat binatang halal. 1. Memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. 2. Menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. 3. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. 6. Mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan juga akhirat. Ada binatang halal, ada pula binatang haram. Lalu apa binatang haram itu?
Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Jenis-jenis binatang haram. 1. Haram dimakan karena binatangnya sendiri atau zatnya, seperti anjing, babi, dan semua binatang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya, seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet, dan beruang. Semua binatang burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkram atau menyerang musuh-musuhnya, seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, kelelawar. Binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, di antaranya ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, burung gagak, dan burung elang jika benar-benar membahayakan. Binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh, di antaranya lebah, burung suradi, katak, semut, dan burung hudhud. Binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang lainnya haram. Semua yang menjijikkan seperti cacing, kutu busuk, ulat, rayap, kaki seribu, dan belatung. Yang kedua, binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. 1. Binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Yang kedua, bangkai, yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih, atau binatang yang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, atau disembelih sesuai dengan syariat tetapi dengan tujuan tidak dibenarkan oleh syara, seperti penyembelihan yang dipersembahkan kepada dewa atau ritual-ritual kesyirikan lainnya. Yang ketiga, jalallah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis, seperti bangkai atau kotoran lainnya. Yang kelima, keledai jinak. Akibat mengonsumsi binatang haram. 1. Merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. 2. Dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. 3. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. 4. Dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. 5. Susah menerima ilmu kebenaran. 6. Akan mendapat murka dan azab dari Allah dunia dan akhirat. 7. Dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. 8. Menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah dan doa. Hikmah menghindari mengonsumsi binatang haram. 1. Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. 2. Diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. 3. Binatang yang menjijikkan atau kotor diharamkan karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita
dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. 4. Tidak pantas kalau manusia dibiarkan begitu saja dengan sesukanya untuk mencekik dan menyiksa binatang dengan memukul hingga mati, seperti yang biasa dilakukan oleh pengembala-pengembala yang keras hati, khususnya bagi mereka yang diupah. 5. Binatang yang disergap atau dimakan oleh binatang buas, di dalamnya terdapat unsur penghargaan bagi manusia dan kebersihan dari sisa makanan binatang buas, di mana hal ini biasa dilakukan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka makan sisa-sisa daging yang dimakan binatang buas seperti kambing, unta, sapi dan sebagainya. Kemudian hal tersebut diharamkan Allah buat orang-orang mukmin. Demikianlah materi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.